membuktikan di kala 4 ternyata kita periksa jalan lahir terdapat robekan derajat 5. Maka kita akan melakukan fitting. Jadi yang pertama persiapan alat untuk fitting obat-obatan. Yang pertama lidocain. Lidocain ini kita lihat isinya berapa. Kalau ini dia itu ada 2 cc. Kalau 2 cc diencerkan sesuai dengan nih ada 2 cc, berarti ini diencerkan ditambah 4 cc. Kemudian aqua, kemudian baru kita injeksikan ke pasien. Maka kita butuh spek 10 cc. Kalau dia 2 berarti jadi 10 tambah 4 kali 2 kali 4 berarti jadi 10 cc. Terus kita masukkan dalam spek 10 ini. Kemudian itu obat-obatan kita injeksikan terlebih dahulu. Kemudian betadin dalam tempatnya. Ini memang saya taruh di sini aja karena kita masih dipantau. Kalau yang sesungguhnya kita tuang di sini. Kemudian ada spek 10, ada spek 5. Kalau dia 1 cc berarti kita gunakan spek 5 cc. Karena jadi 5 nanti ini gitu Pak ini. Kemudian ada benang. Benang itu ada 2, benang cat foot, benang silik. Satu untuk kalau cat foot biasanya dia untuk bisa jadi kulit, nggak perlu dibuka. Kalau yang silik dia yang bentuk hitam itu benang biasa, jadi itu harus dibuka. Kalau sekarang jarang kita gunakan benang biasa itu untuk persiapan obat dan kemudian di dalam bak instrumen berisi yang pertama duk bolong, kemudian kasa steril, kemudian tampon. Ini gunanya kalau berdarah banyak kita pasangkan tampon dulu, baru dia tidak mengganggu waktu menjahit. Kemudian ada bikin jaringan, kemudian ada pincet anatomi, ada pincet sergi, ada puder, kemudian ada atau jarum. Ini namanya ada 2, otot dan kulit. Yang berbentuk segitiga kulit, yang berbentuk bulat otot. Kemudian ini benangnya boleh kita taruh di sini, boleh yang kalau dia biasanya pakai kumparan yang mahal itu, atau yang pakai sasetan yang seperti yang biasa, ya. Itu untuk persiapan. Kemudian sebelum kita menghiping, kita berikan dulu aspek sadar ibu, yaitu lakukan anestesi dengan kita jadi kita pasang hidung. Kemudian setelah kita pasang, kita pakai semua. Kita akan melakukan fitting. Kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian gunakan APD, keringkan. Setelah itu kita cuci tangan, keringkan tangan dengan handuk kita, kemudian kita pasang masker, pasang kacamata, kemudian tutup kepala. Saya tidak menggunakan tutup kepala karena sudah ada. Kemudian sebaiknya gunakan nidela untuk kepala. Kemudian setelah itu baru kita buka spek. Masukkan spek ini ke dalam bak instrumen. Ini saya pakai spek 10 karena memang kita 2 cc. Lidocain kita 2 cc. Kita gunakan yang kemudian kita patahkan ampun. Kemudian setelah kita patahkan, pasang sarung tangan sebelah kanan. Kemudian gunakan teknik one hand. Kalau kita setelah menolong persalinan, ini tidak perlu kita pasang balik, cukup kita bilas dengan larutan BTP. Kemudian selanjutnya kita pasang sarung tangan satu lagi. Setelah itu kita perhatikan luka. Ternyata luka terdapat derajat 2. Bila luka itu terlalu dalam,
Ya, nih, oh ternyata masih ada darah mengalir, maka kita pasangkan tampon. Tapi tampon ini harus ada talinya sehingga nanti kita jangan sampai lupa. Setelah kita pasang tampon, sehingga darah tidak mengalir, kita pasangkan duk bolong. Sebetulnya duk bolong itu ini bentuknya bolong di sini, ini karena nggak pakai. Jadi duknya kita pasang di sini saja. Kemudian setelah itu kita lakukan anestesi dengan supaya aspek sayap ibu. Jadi misalnya lukanya di sini boleh dari atas begini atau mau dari bawah sampai ke ujung luka, masukkan. Kemudian aspirasi. Setelah aspirasi lakukan witch drum. Ya. Kemudian begitu juga sisi satu lagi. Sama, aspirasi, tarik dan dorong sampai ujung bawah. Setelah selesai biarkan 2 sampai 3 menit menunggu obat bereaksi. Kemudian setelah 2 menit kita coba, ibu sakit, terasa bu? Kalau gini sakit nggak? Enggak. Berarti obat sudah bekerja. Kemudian kita lakukan penjahitan. Penjahitan ini kita ambil nail puder, kemudian kita ambil 6. Ini pemegang nail puder, ini 6. Jadi kita pasangkan nail puder sepertiga dari jarum. Kemudian kita pasang kuncinya, kita pasangkan benangnya. Kemudian setelah demikian, bilang lagi cara memasangkan benang. Kalau benang itu belum tersambung, kadang-kala ada benang yang sudah tersambung dengan nah, jadi kita masukkan dulu, ini dipegang lurus, kemudian masukkan ke dalam nah. Ada bunyinya terdengar? Kemudian kita baru mulai menjahit 1 cm di atas puncak dulu. Mau menjahit yang dia jahitan ada 3, konvensional, kemudian jahit putus-putus ada 1 jahit simpul itu, kemudian jahit jelujur, jahit subkutikulum atau jahit sutra kalau bilang masyarakat. Kemudian kita ini kan, ya, kita simpulkan di mana perkirakan 1 sampai setengah sampai 1 cm. Ini cara mengikat, ya. Perhatikan cara memasukkan membuat simpul. Satu, kemudian ambil lagi dari arah yang berlawan, ya. Bisa? Lanjutkan yang kemarin. Ini benangnya sedikit sekali. Ini ikat ya. Ikat, ambil ujungnya, nah, ya, kencang ya. Jadi kalau kesini 1 kali, setelah itu kan tadi kita coba tadi nggak bisa dia terlepas. Bagaimana kalau begini sering terus? Ini masih kencang ya. Jadi intinya kalau membuka itu harus apa namanya, kalau ini kan ada yang mau terbuka, dan kalau ini malah semakin apa dia kecil-kecil. Jadi menjahit itu tapi ini menyimpulnya satu dekat. Karena ini sudah robek, kita pertama jahit jelujur dulu. Yang robek dari sini korset ke arah belakang, ya. Atau ini kita ibaratkan anus. Kamu yang mana anusnya? Di sini, di sini. Di sini. Berarti ini bagian. Ini anus di sini. Oke, itu. Jadi mesennya jangan keliru ya. Kita jahit jelujur dulu dari sini. Jelujur kita harus ketemukan ini dulu. Kita jahit. Kalau itu luka, nah, bagusnya di sini. Dia kan harus 1 cm di atas puncak luka. Kalau di sini kan nggak bisa. Nah, gitu. Berarti kita harus 1 cm. Kira-kira di sini.
supaya kalau ada pembuluh darah di sini dia terjepit. Ini satu sini. Sudah tahu cara mengumpul kalau ada perdarahan yang aktif ya. Bawa ini sedikit kali betul, tarik ya. Jangan hati-hati juga, jangan nanti lepas ya. Kalau sering kita menusuk berarti melukai. Ya, tuh, ya. Kemudian boleh ditambah lagi, tetapi arahnya terlalu. Ya, kemudian dijelujur bagian bawah. Ambil jaraknya tentu 1 cm. Bagian dalam dulu, karena nanti kita mau bikinnya kalau itu dalam lukanya. Ya. Ini dia tersimpul. Kalau yang konvensional satu-satu, sekarang kita jujur dulu ya. Jujur itu bisa dijujur di dalam, bisa nanti di luar. Jadi dipertemukan, ini adalah kulit, ini sama kulit, otot sama otot dipertemukan. Kemudian kita masuk di kiri sama, kemudian lihat dulu sama juga di sana. Ya. Jadi dari kiri ke kanan sama. Sama-sama minggangnya sepertiga nih ya. Sepertiga dari terus kita ambil di sini. Ya, jujur. Makanya kalau kena itu dia pas ini pindah, jadi lepas kita terus, jadi orang yang terusnya di belakang. Karena kita dari sana, kalau kita nyamping, itulah resiko bidan itu pindah. Ini ada temannya masuk tadi ya? Enggak. Temannya, kita masing-masing aja, nanti mau siapa yang kita bilangkan, ya? Biar ntar ibu nanti, entar kalian nggak tahu kita juga gimana nggak apa itu. Sekarang kita dalam situasi tenang, tapi karena tidak tampak sama mata kita. Seluruhnya tak kelihatan. Orang virus. Jadi kita sambung ya. Kalau kalian sakit kan sama juga nih, tidak sakit. Kalau ibu yang sakit kan kita keluar dari sini ya. Kan? Ya, ini. Jadi ditarik ke sini, kemudian ini sudah angkat akhir. Jangan nanti ini tidak sama ujung ini. Ya, sama ujungnya ya. Secara anatomi tidak itu. Kalau kulit ketemu kulit, dia tidak akan menyatu. Ini positif. Ya, ini sudah ditarik. Ini kita benang ini kita tarik. Ya, darah tinggal kita. Ini. Ya, nah, simpul yang terakhir. Terus. Nah, secara mudah ya. Ini jahit. Jelujur. Ya bisa. Kira-kira. Mudah-mudahan. Nah, nanti lagi ya. Terus ini kita gunting setengah senti sampai 1 senti. Karena kalau terlalu panjang, nanti dia pakai soft dan ini kegeseknya. Jadi terlalu panjang dan ini
ada jahit konvensional, jahit satu, maksudnya jahit simpul, satu dijahit, satu disebut. Kadang ada yang macam itu. Nah, satu senti dan sejak luka sama. Kira-kira dia. Kalau sanggup memori kok duplicate aja kan. Tinggal dulu itu aja. Ya. Terus karena dia namanya satu-satu, ya satu dijahit, satu disebut. Ya, itu yang jadi konvensional. Bahkan juga kan ya, dia buat jaraknya jangan terlalu jarak sama dia 1,5 sampai 1 cm. Ya, terus latihan juga latihan memegang, menyimpul, memegang ini, membuka ini, itu latihan ya. Ya, ini kan banyak yang takut nih. Gerakkan ini ke bawah, ini ke atas. Lepas. Ini umpamakan kulit, ini otot. Jadi antara kulit dan otot ini yang kita ambil. Ini gunanya pincet satu lagi. Ya, kemudian ya. Itu jahit konvensional atau jahit simpul. Jahit kalau biasa kita jahit konvensional mana ini. Kemudian setelah itu yang sudah dapat kita, sebelum menjahit kita harus memberikan anestesi. Ya. Jadi bukan untuk episiotomnya dan anestesi itu untuk cara memasang benang ini. Ini kan, akhirnya ya, dimasukkan. Jadi bukan begini, tapi masukkan aja di sini. Dada ya. Kemudian obat anestesi sudah masuk di dalam apa namanya? Ini kapas injeksi itu nggak bisa dilanjutkan dengan siap kalau misalnya lagi, karena dia kapasnya kita begini kan kapas injeksi itu luas ya. Jadi kalau kapas injeksi itu ada kapas yang kering ya, jadi nggak bisa menggunakan kalau nah, sama juga kita akan insisi ini ke atas dan menjahit. Tapi insisi mensobek. Kalau menjahit menjepit. Nah, terus ini kita kemudian aspirasi, terus baru diselang, tarik dan dorong, ya. Bisa sisi yang satu lagi. Dan kita dorong. Nah, ini sampai habis ini ya. Jadi obat itu berjalan sepanjang ini. Dan kemudian kita biarkan tunggu sampai 2 sampai. Kemudian ibu ini enggak sakit ya? Sakit ibu? Ini enggak sakit kan? Ini sakit bu? Enggak. Tetapi obat ini sudah jalan. Kemudian kita akan lakukan cupping subcutis. Bawah dulu. Ini ibaratnya ini di sini ya. Jarumnya tajam atau benang apa?
Di bawah kulit betul. Ya. Jangan ini kalau di sini dimasukin juga sama. Kawan lain sudah siap belum ya? Yang Bu Ruli belum, Bu. Apa? Yang sama Bu Ruli belum, Bu. Baru? Bu Ruli. Ibu lihat kan? Belum. Sebentar lihat nih. Oke, nanti. Ya. Tidak. Mudah-mudahan sekarang di sini. Jadi ini kita kan tempat kan? Ini bagian atas datangnya. Sekarang mau ngumpul. Gimana bentuknya sudah tetap pelan-pelan. Jadi simpulnya di akhir dan ya, itu namanya jahit suku di sini yang sekarang objek itu dia nggak pakai apa, tidak kelihatan jahitnya, nggak ada dibuka-buka jahitnya karena dia sudah di bawah ya. Ya, simpulkan di sini. Simpulkan harus di arah yang benar. Sudah dapat ya kan? Tidak jadi lagi bagi ibunya. Nah, kemudian supaya rapi, gimana cara memotongnya? Ya. Terus ambil. Nah, dibersihkan. Yang di bawah tidak digunting. Setelah selesai diguntingnya supaya nanti kita gampang nggak lepasnya menarik. Jadi dia ada semuanya satu-satu. Kalau ini kan rapi, hanya ini aja yang terasa. Ini juga, tapi ini juga gesek-gesek. Dan juga ini kan bentuknya apa? Bentuk apa yang ada pada. Kalau ini dia hanya satu di sini, satu di sini. Ada juga risikonya. Kalau lepas satu, lepas dia semuanya. Kalau yang satu-satu, dia lepas satu itu aja yang konvensional. Jadi kalau yang itu sekali tidak. Tapi kalau yang kalian belajar apa?